Peluang yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP rupanya tidak serta-merta disambut gembira ormas keagamaan yang ada di Republik ini. Dari sekian banyak ormas keagamaan, baru PBNU yang menyambut keputusan ini dengan tangan terbuka dan mengajukan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Sementara sejumlah ormas keagamaan lainnya seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, menolak penawaran tersebut. Termasuk Muhammadiyah yang saat ini belum memutuskan sikap dengan alasan tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Lantas, bila banyak penolakan seperti ini, akankah peraturan pemerintah soal izin tambang ormas ini akan dibatalkan? Tim TV One mengabarkan. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kabar khusus bersama saya, Putri Windasari. Pemirsa, pemerintah resmi memberikan peluang kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP. Namun sejumlah pihak khawatir ormas keagamaan justru akan dimanfaatkan mafia ataupun investor untuk mendapatkan IUP. Saya akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Selamat malam, Pak Bahlil. Malam, Mbak Apa Putri. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita berbincang soal IUP ini, IUP yang diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan, kita akan bahas dulu informasi yang satu ini. Ya, ini kan Pak Bahlil, kalau kita melihat, kalau dari kacamata orang awam, ini sebenarnya agak membingungkan. Sebetulnya hubungan antara tambang dengan organisasi masyarakat itu sebetulnya apa? Ide munculnya kemudian adanya izin pemberian IUP ini kepada ormas masyarakat juga apa? Apakah benar karena memang ada pengajuan dari PBNU di Maret lalu? Jadi gini, Mbak Putri, sebenarnya kan kita harus bijak juga melihat dari latar belakang. Kenapa sih kita harus melakukan terobosan kebijakan yang seperti ini? Yang pertama kita ketahui bahwa negara ini ada itu kan tidak uju-uju itu ada. Ada proses perjuangan pada saat masa lampau. Oke. Nah, salah satu instrumen yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita inilah para tokoh-tokoh agama di semua agama, baik di Islam maupun di Kristen. Dan juga banyak juga organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti contoh NU, Muhammadiyah ataupun dari organisasi Islam yang lain gitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa satu-persatu. Nah, kemudian ini merdeka. Pada saat mempertahankan kemerdekaan, agresi militer kedua juga yang membuat fatwa jihad untuk mempertahankan kemerdekaan siapa? Ulama-ulama juga. Mereka juga ternaung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan. Waktu ketika terjadi ada masalah di bangsa kita, siapa yang berperan di depan? Tokoh-tokoh agama juga. Kita ambil contoh. Bagaimana konflik di Ambon. Itu peran dari tokoh-tokoh agama, lintas agama baik Kristen maupun Islam dengan organisasinya, itu cukup memberikan suatu kontribusi yang luar biasa. Kemudian bagaimana di Palu, di Poso. Nah, artinya apa? Peran daripada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ini sudah tidak perlu diragukan. Ia menyelesaikan masalah-masalah ini, kontribusi mereka sudah sangat bagus. Yang kedua, yang saya mau sampaikan adalah kebijakan afirmatif ini adalah bentuk untuk retribusi. Kita harus mendistribusi kekayaan negara kepada semua masyarakat. Dia harus terbuka, dia harus inklusif. Jangan hanya kelompok tertentu. Kalau kelompok tertentu saja, saya masih ingat loh, ketika saya menjadi kepala BKPM, waktu itu saya diprotes. Kenapa IUP-nya hanya dikasih kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri maupun asing.
kelompok masyarakat lain bagaimana? Nah, yang ketiga, ini adalah bentuk daripada implementasi pemerataan keadilan sosial. Karena begitu kita bicara keadilan, itu tidak hanya bicara tentang ekonomi. Karena ekonomi kita tumbuh, tapi kalau karakter moral bangsa kita ini tidak diimbangi, ini kita akan mengalami satu fase distorsi. Siapakah yang mereka punya bertanggung jawab? Organisasi-organisasi keagamaan ini mereka pada garda terdepan. Saya ambil contoh, waktu kami di timur, di Papua, kami orang Islam, itu sekolah di YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Dan saya tamatan Yayasan Pendidikan Kristen. Waktu itu sekolah belum ada itu peran pemerintah secara langsung. Orang Kristen di sana bisa sekolah di Yapis, di Papua. Jadi begitu luar biasanya kontribusi. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah negara sudah hadir secara maksimal? Kan harus jujur kita katakanlah belum. Nah, kita pengen dengan pendistribusian pengelolaan tambang ini dengan baik, maka kita harus lakukan. Dan ingat Mbak, demokrasi itu kan bisa kuat kalau ada civil society yang kontrol, yang independen. Kalau tidak, ini juga demokrasi kita nggak berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi itulah kira-kira latar belakang dari pemikiran kenapa ini kita harus berikan. Dan Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada kami, bagaimana agar pengelolaan tambang ini jangan hanya pengusaha-pengusaha besar. Kalau ikut tender, yang dapat gede-gede aja semua. Itu lagi. Ini berarti tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan, distribusi. Ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Kalau dibilang bahwa kok baru sekarang, loh ini terobosan. Langkah terobosan begitu melihat kemandekan dari si aturan. Banyak juga orang tanya kami, apakah ini sesuai aturan atau belum? Enggak mungkin pemerintah itu melakukan tanpa sesuai aturan. Tapi di undang-undangnya kan hanya terkhusus prioritasnya BUMD dan juga BUMN. Di undang-undang pertambangan yang hasil revisi itu coba lihat di pasal 6 ayat 1 huruf J. Saya bacakan undang-undangnya ya, biar tidak salah kita ini. Pasal 6 nih. Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang. Itu pasal 1 poin J. Salah satu di antaranya melaksanakan pengelolaan ibu kota secara prioritas. Tapi kan tidak diterjemahkan lewat PP. Lalu kemudian kita melakukan perubahan PP. Dan organisasi kemasyarakatan keagamaan ini kita buat ketat. Tidak semua dapat. Jadi tidak dilelang lagi? Ini kita yang badan usahanya yang kita kasih ya. Jadi contoh katakanlah NU yang sudah mengajukan. NU itu membuat badan usaha. Jadi badan usaha yang sahamnya itu miliknya koperasi. Dan di dalam PP itu ketat. Tidak bisa dipindah tangankan. Dan tidak bisa dilakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tetap dia bayar pajak. Pengelolaan secara profesional. Lingkungan harus dilakukan secara kaidah-kaidah yang baik. Cuman memang dalam proses penunjukannya itu kita tidak memakai lelang. Kalau memakai lelang sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai-selesai. Mana bisa? Kalau lelang mana bisa kita punya organisasi keagamaan. Justru kita ini mau mengangkat mereka, memperkuat mereka agar kelak hasil dari apa yang mereka dapatkan itu bisa dipakai untuk menyelesaikan program-program pendidikan, kesehatan, anak yatim piatu, pesantren, rumah sakit, macam-macam lah kira-kira begitu. Baik, ini publik juga bertanya-tanya nih Pak Bahlil, kompetensi dalam mengelola pertambangan ini kan juga harus dilihat ya dari kompetensi atau kemampuan teknis, kemampuan mengelola lingkungan dan juga finansial. Nah, organisasi masyarakat kayaknya latar belakang mereka mungkin untuk kemampuan secara finansial juga kita masih belum melihat ya kemampuan mereka. Karena kalau dari data dari Kemenko Marves di sini bahwa minimal itu mengelola tambang itu harus memiliki dana 100 miliar. Mbak, kita itu jangan terlalu negatif thinking duluan. Ini publik yang bertanya-tanya. Negara kita ini kalau mau maju, kalau cara berpikir kita begitu berarti yang kaya, yang jadi orang kaya di Indonesia ini hanya yang kaya-kaya aja terus. Saya ini mantan pengusaha loh, saya jadi pengusaha tambang nggak ada itu uang saya 100 miliar di awal. Emang kalian pikir pengusaha yang punya IUP ini semua harus punya duit dulu? Dikerjakan oleh kontraktor sebagian itu. Jadi tidak semuanya orang yang punya IUP itu dikerjakan langsung. Pakai kontraktor, Freeport aja pakai kontraktor kok.
KPC yang punya Bakri Group juga pakai kontraktor kok. Oke, finansial bukan masalah sebenarnya. Ada metodologi cara yang baik. Sekarang itu bisnis sekarang udah modern. Tinggal kita mencari formulasi. Dan menurut saya kader-kader organisasi keagamaan ini, kemasyarakatan keagamaan ini sudah banyak orang-orang yang profesional. Sudah banyak, sudah punya kemampuan. Jadi jangan dulu kita seuzon seolah-olah mereka kerja lingkungan rusak. Saya mau tanya, emang sekarang lingkungan kita kan sebagian rusak kan? Emang itu yang rusakin siapa? Organisasi keagamaan? Belum dikasih iup, yang lain yang katanya punya duit itu rusak juga itu barang. Tetapi dengan mereka hadir, mereka langsung tahu, bisa ikut praktek ke lapangan, bisa mengecek bagaimana caranya ke depan lingkungannya agar tidak rusak. Ini tata kelola yang baik. Kita butuh kolaborasi, Mbak. Nah, disinilah tugas pemerintah hadir untuk bagaimana mendampingi mereka untuk mendapatkan partner yang baik agar mereka tidak dirugikan. Kan banyak orang juga tanya, oh itu nanti perusahaannya bangkrut, organisasi kemasyarakatan yang nggak bisa ngelola. Kata siapa? Kita carikan partner yang bagus, yang mereka cuma yang mendapat untung, rugi nggak boleh, rugi tugas kontraktor. Oke, jadi pemerintah terus mendampingi dan membantu ya? Iyalah, saya kan ibu saya kan juga kader dari organisasi kemasyarakatan keagamaan, nggak mungkin lah kita biarkan. Iya betul. Gitu. Oke, jadi sebenarnya apa yang diharapkan pemerintah dengan memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan ini? Yang pertama adalah wujud daripada keadilan. Yang kedua ini retribusi. Memang kapan lagi sini kita mau bagi? Di luar negeri, Mbak, gereja itu mendapat konsesi dan dikelola secara profesional di luar negeri ya. Kita ini barang baru aja, dan memang yang berani begini cuma Presiden Jokowi. Kalau cuma omong-omong aja nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Kita mau melakukan ini, dan ini juga Pak Prabowo sangat setuju dengan konsep ini. Nah, tujuan kita adalah selain daripada pemerataan, dari retribusi, implementasi dari pasal 33, yang kedua mereka bisa mendapatkan income. Oke. Kalau mereka bisa mendapatkan pendapatan, mereka kan diringankan bebannya untuk menjalankan program-programnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial. Kalau ada bencana, Mbak, yang duluan tiba di lokasi bencana, itu organisasi-organisasi kemasyarakatan ini. Pemerintah mungkin tunggu 3 jam dulu baru tiba, mereka sudah tiba duluan. Iya. Tapi kadang-kadang kasihan, mereka kan nggak punya biaya operasional, mau beli kantong jenazah aja susah. Nah, kalau dengan harapan kita dengan konsesi ini dan mereka bisa memanfaatkan produktif yang baik, maka mengurangi beban supaya penetrasi kerjanya itu tambah mantap. Oke, gitu. baik. Tapi ini juga publik bertanya-tanya, mengapa ormas kemudian tidak diberikan misalnya pengelolaan ibadah haji, ziarah ke Yerusalem atau ke Vatikan, atau mungkin ke ziarah ke Benares atau ke Ayodhya. Tapi nanti dijawab nanti ya Pak, usai jeda berikut. Kabar Khusus masih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Kabar Khusus bersama saya Putri Windasari dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu, ada infografis yang akan kami sajikan berikut ini. Pemirsa bisa kita lihat di mana PBNU ini informasinya mengajukan pengajuan izin usaha ya, dan ini juga pernyataan dari Anwar Abbas, Waketum MUI, di mana jadi jangan ada asumsi ormas Islam tidak bisa mendapatkan modal, dan juga jangan ada asumsi bahwa ormas Islam atau ormas keagamaan itu tidak punya pengalaman. Seperti tadi yang sudah dijawab oleh Pak Bahlil ya, bahwasannya urusan finansial itu bukan menjadi masalah utama dalam mengelola izin pertambangan. Kita ini terlalu menganggap remeh organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan. Mereka ini hebat-hebat loh. Contoh Muhammadiyah itu ngambil duitnya 13 triliun dari BSI aja langsung pusing itu banknya. Banyak yang organisasi kemasyarakatan yang sudah hebat-hebat, Put. Kita aja nggak tahu. Iya, oke. Nah, tapi sebenarnya rencananya ini seberapa luas lahan tambang yang akan diberikan kepada masing-masing ormas keagamaan ini? Dan ada berapa ormas sih yang kemudian bisa mendapatkan izin usaha pertambangan ini? Yang pertama, di dalam PP itu dinyatakan bahwa untuk UIUPK yang baru itu adalah X dari PKP 2B. Itu adalah kontrak karya dari batubara. Oke. Nah, jumlahnya itu saya lupa ya. Nanti saya koordinasi sama Menteri SDM. Tetapi kami prioritaskan kepada pertama mungkin dari ini konsep awal tapi masih bisa didiskusikan.
dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk daripada organisasi gereja Katolik, induk daripada organisasi gereja Protestan, kemudian Buddha, Hindu, taunya semua agama yang ada di Indonesia. Induk-induknya dulu, jangan cabang-cabangnya dulu, ya. Karena kalau cabang-cabangnya itu nanti kita bahas pada babak kedua dulu. Oke, kalau untuk tambangnya apa saja yang akan diberikan izinnya kepada ormas-ormas keagamaan ini? Kalau untuk berdasarkan PP dari WUPK itu XPKP 2B yaitu batubara. Itu batubara. Tapi benarkah ini lahannya ini apakah masih produktif? Ini jangan-jangan Pak sudah ditinggalkan, kemudian tidak bisa menghasilkan lagi. Kita ambil contoh ya, XPKP 2B itu kan relinquished sebenarnya. Awal-awalnya mereka tidak mau lepas juga. Itu adalah relinquished. Kenapa relinquished? Sebagai konsekuensi daripada perpanjangan kontrak. Nah contoh katakanlah KPC. Ya. KPC ini punya senior saya, punya abang saya, nggak perlu saya sebut namanya kan gitu. Itu dilakukan relinquished. Itu kurang lebih sekitar kurang lebih 20.000 hektar lah kira-kira ya. Dan itu isinya cukup bagus. Masih produktif. Oh, sangat produktif. Masa kita mau kasih kepada organisasi keagamaan yang Karena itu yang tidak dikhawatirin publik, produktif, takutnya loh. sudah dikeruk, sudah. Ini kita ini mau masuk surga, ini amal zariah. Ini niat kita ini, innama amalu biniat ini mau masuk surga, ini amal zariah kita kasih kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan ini. Kita sebelum memberikan kita ngecek dulu, pemerintah akan mengecek cadangannya, luasannya, kemudian infrastrukturnya. Ya kalau untuk kita masuk surga jangan kasih yang susah-susah, kasih yang bagus-bagus. Nah ini yang PT KPC ini yang informasinya akan diberikan ke NU benar? Insya Allah begitu. Oke, kemudian tambang-tambang lain mungkin ada bisa disebutin ya? Ada banyak, lahan ada bekas PT Arutmin, Adaro, apalagi lupa saya, ada beberapa. Nanti saya minta datanya di. Betul. Nah itu apakah sudah ada yang mengajukan mungkin selain PBNU? Saya sudah ada yang mengajukan tapi tidak boleh saya ngomong di sini dulu ya, karena harus ada yang mengajukan itu belum tentu lolos verifikasi. Nah apa saja itu syaratnya? Pertama, ia mengajukan itu badan usahanya. Yang kita berikan ini kepada PT dari badan usaha dari organisasi itu. Yang kedua, pemilik sahamnya tidak boleh perorangan, harus koperasi, supaya tidak boleh dipindah tangankan. Kalau kita kasih ke orang, nanti berbahaya nanti ke depannya. Yang ketiga, IUP itu tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun, terkecuali izin pemerintah. Kenapa ini kita lakukan? Agar kekhawatiran sebagian masyarakat ketika konsesi itu diberikan dan dijual lagi, ini kan yang ditakutkan, itu yang dikhawatirin publik. Itu tidak akan terjadi. Adanya mafia. Saya kunci di situ. Saya bikin di diktum. Di diktum IUPK-nya itu adalah IUPK ini tidak dapat dipindah tangankan oleh siapapun dengan cara apapun, terkecuali seizin pemerintah. Oke, pengawasannya nanti bagaimana kalau misalnya nanti ternyata dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pengusaha-pengusaha tertentu? Sekarang begitu mereka dapat, saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mencarikan partner yang profesional. Partner yang profesional ini saya rencana untuk menginventarisir 5 atau 6 calon daripada kontraktor. Terbuka. Kita bicaranya nggak boleh bicara tipu-tipu. Kalau harga tinggi, ormas ini dapat berapa? Kalau harga menengah, ormas dapat berapa? Kalau harga terendah, ormas dapat berapa? Rugi, nggak boleh rugi di ormas, rugi di kontraktor. Ormas hanya tahu untung. Organisasi itu. Karena kita mau amal zariah kan, masuk surga ini. Jangan kita dari niat kita masuk surga terus masuk neraka lagi, celaka nanti kita. Jadi saya kan mantan pengusaha Mbak. Jadi insya Allah lah kita akan memberikan dan mengawal serta menyusun langkah-langkah yang komprehensif, terukur, yang menguntungkan bagi perusahaan yang mendapat konsesi yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Oke, artinya organisasi kemasyarakatan keagamaan ini nantinya akan ada partner yang kemudian partner ini harus dipilihkan oleh dari pemerintah. Pemerintah akan mendampingi. Pemerintah mendampingi dan memilihkan partnernya. Ya, supaya jangan sama-sama dengan pemegang IUPK, dengan perusahaan itu. Karena kita harus kasih referensi, jangan ini orang tukang bohong nanti dikasih celaka nanti kan.
nanti tujuan kita tidak tercapai gitu. Oke, saya mau ulangi lagi tadi berapa luas lahan yang diberikan dari misalnya PT KPC yang akan diberikan ke PBNU? Sebesar berapa hektar? Saya lupa berapa hektarnya di WUPK-nya, tapi kurang lebih sekitar 20-an ribu kalau tidak salah. 20-an ribu. Ya. Ini kan yang sudah fix yang akan mengambil atau mendapatkan izin usaha pertama ini kan PBNU. Nah, PBNU, tanggapan dari Pak Bahlil sendiri melihat sikap ini kan masih satu-satunya nih yang rilis di publik ya akan menerima itu. Tanggapan Anda terhadap sikap PBNU? Oh, alhamdulillah lah. Saya setuju kok. Oh, ini gini loh. Ini niat pemerintah baik kok. Jangan dikait-kaitkan dengan politik. Kemarin saya konferensi pers dibilang dikait-kaitkan dengan politik. Apalagi politik. Pilpres sudah selesai. Pak Prabowo sudah menang 58%. Masa kita mau berbuat baik? Pemerintah membuat terobosan, mencari solusi yang konstitusional, kita serahkan kepada kelompok organisasi kemasyarakatan, nggak boleh. Oke, Jadi, kalau misalnya ormasnya nolak gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kan ada ruang komunikasi kan harus dibuka. Mungkin awalnya karena ini barang baru, belum kita melakukan komunikasi, ya saya punya kewajiban untuk berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh yang hebat-hebat ini. Tapi saya yakin lah tokoh-tokoh yang hebat ini kalau niat kita baik, tujuannya baik, dan nggak ada punya masalah, dan ada impact bagus untuk kebaikan organisasi dan untuk kemaslahatan umat, masa sih ditolak? Oke, ini kan PT KPC ini sudah fix ya diberikan ke PBNU ya? Ya. Atau pemerintah memberikan opsi nih beberapa tambang yang kemudian dipilih oleh mereka atau sesuai dengan pengajuan mereka saja? Yang menentukan nanti pemerintah. Jadi ini sudah ditentukan KPC Sudah. punya PBNU, Sudah. dikelola PBNU. Sudah. Oke, tapi begini, publik juga khawatir adanya konflik antara masyarakat adat dengan ormas keagamaan. Ini soal pengelolaan lingkungan ya Pak? Gini, kalau kita bicara konflik, setiap pembangunan tambang potensi masalah itu selalu ada. Dan oleh karena itu tata kelolanya harus diikuti kaidah-kaidah norma yang sudah terjadi selama ini. Makanya saya katakan bahwa akan didampingi oleh kontraktor yang bonafit, yang bagus. Termasuk dalamnya adalah pengelolaan lingkungan. Yeah. Dan kader-kader dari organisasi kemasyarakatan ini udah banyak juga yang konglo, yang udah punya badan usaha. Emang kalian pikir kader-kader PBNU itu nggak ada pengusaha yang hebat-hebat? Ada itu. Bendungnya itu pengusaha hebat, Bendung PBNU itu. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian sejumlah organisasi masyarakat lainnya ini cenderung menolak atau bahkan dengan tegas menolak karena dengan alasan faktor lingkungan tadi misalnya. Karena memang sebagian dari mereka sebetulnya banyak yang kemudian merupakan bagian dari masyarakat adat juga menolak perusahaan lingkungan misalnya. Nah, dengan kita memberikan ini, sekaligus mereka memberikan edukasi bagaimana cara mengelola tambang dengan memperbaiki lingkungan, memperhatikan lingkungan. Kan ada amdalnya, ada prosesnya. Kalau tokoh-tokoh, kalau lembaga organisasi kemasyarakatan keagamaan yang punya perusahaan, mereka mengelola, mungkin dengan kekhawatiran mereka dengan lingkungan yang baik, lingkungan menjadi baik. Oke, baik. Karena mereka akan mengerjakan itu dengan kaidah-kaidah yang baik. Oke. Nah ini Pak Bahlil, selama ini kan ormas-ormas keagamaan ini tidak pernah ya berurusan dengan tambang. Bukankah kalau ormas keagamaan diberi izin, kini kemungkinan juga akan dikelola oleh pemain tambang juga. Dan kemudian yang diberikan konsensi pertambangan juga kepada mafia-mafia tambang tadi. Tapi nanti kita akan jawab, kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Khusus masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, selama ini ormas-ormas keagamaan tidak pernah berurusan dengan tambang. Nah Pak Bahlil, bukankah kalau ormas keagamaan diberikan izin kemungkinan juga akan dikelola oleh para pemain tambang juga? Jadi gini, ormas keagamaan ini kan ada punya unit-unit usaha. Unit-unit usaha ini perusahaan-perusahaan inilah yang mengurusi tambang. Ormasnya tetap menjalankan fungsi-fungsi apa yang selama ini sudah dilakukan. Fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, edukasi, sosial, macam-macam. Nah, mereka itu kan punya banom-banom. Salah satu di antaranya itu adalah perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini pasti dikelola secara profesional oleh orang profesional. Pertama, kalau ada kader dalam organisasi itu, kader mereka yang bagus, ya silakan mereka mengelola. Tapi kalau tidak, kita carikan partner yang baik. Nah, tugas pemerintah adalah
agar tidak terjadi ada mafia. Kan yang ditakutkan betul. kan jangan sampai konsesi diberikan, kemudian konsesi ini hanya dimanfaatkan oleh mafia. Itu yang dimaksudkan kan gitu kan. Apalagi yang sulit mendapatkan IUP misalnya. Mbak, sesama biskota jangan saling mendahului. Kayak orang-orang kayak gini, sebelum itu orang Papua bilang, adek kau belum tulis, kakak sudah baca. Kenapa? Karena saya ini mantan pelaku di lapangan. Makanya begitu diberikan, kita mendampingi proses untuk mendapatkan siapa punya kontraktornya. Kontraktornya itu harus orang yang profesional. Niatnya itu jangan cari untung saja, harus membantu ini. Karena ini kan pikiran kita membantu organisasi ini dengan baik. Yang ketiga adalah perhitungannya harus transparan. Makanya formulasi dari kontrak sebelum kita lakukan itu sudah kita bahas di depan. Jadi yakinlah bahwa tidak akan mungkin dalam implementasinya IUP ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tadi ditenggarai yang tidak mendapat IUP lalu kemudian mau kerja. Enggak lah. Oke. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab untuk mendampingi mereka. Oke, pendampingan ini sampai kapan? Sampai izin usahanya habis? Sampai ya karena itu sampai dengan isinya habis kan, mereka dapat izin itu. Tapi biasanya itu kan sampai di kontrak itu sampai selesai. Pemerintah berikutnya saya serah terimakan untuk dilakukan diawasi. Karena setiap tahun kan pasti RKB-nya kan muncul. Dalam RKB muncul itu akan dilakukan evaluasi dan sekaligus pertanggungjawaban di situ. Oke, evaluasi. Jadi tidak ada batas waktu ya misalnya? Tidak ada. Oke, kalau untuk izin tambangnya ini biasanya maksimal berapa lama? Izin tambang itu kan ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun tergantung ya. Tergantung kita mau pakai berapa tahun. Oke, baik. Ini saya mau balik lagi nih ke persoalan tadi Pak Bahlil sempat menyatakan bahwa ormas agama ini bisa mempunyai sumber penghasilan baru. Itu juga salah satu tujuan kemudian diberikannya izin usaha pertambangan ini untuk kemudian penghasilan baru ini bisa membiayai program mereka. Ini kemudian di publik ini banyak yang kemudian menuding bahwa jangan sampai nih ormas keagamaan kemudian menjadikan izin usaha pertambangan ini jadi ajang cari cuan dan kemudian mengabaikan daya kritisnya. Oh, enggak dong. Organisasi kemasyarakatan keagamaan tetap kritis. Enggak boleh enggak kritis. Justru negara demokrasi itu civil society-nya kita perkuat. Kalau mereka kritis bagus, mereka harus independen. Pembiayanya pun independen. Dengan mengelola konsesi, itu ada pendapatan yang sah, yang independen, yang tidak diberikan oleh institusi manapun dan oleh siapapun. Sehingga dia merdeka. Jadi justru kebalikan. Kalau kita memperlemah mereka, mohon maaf, hanya ada sekelompok orang yang memberikan sedekah terus ke mereka. Itu menurut saya. Ini independen ini kan, tapi kan mereka diberikan tambangnya oleh pemerintah. Ya, pemerintah berkewajiban, pasal 33. Akhirnya daya kritis terhadap pemerintahnya yang dikhawatirkan akan lemah. Kritis terus. Justru esensi daripada negara demokrasi itu memperkuat civil society. Salah satu di antaranya apa? Kontrol sosial. Oke. Harus kritis. Saya waktu jadi ketua umum HIPMI, sekalipun saya dekat sama Pak Jokowi waktu itu, tapi HIPMI kritis terus itu waktu itu. Ini kan jaraknya berdekatan ya Pak Bahlil ya, maksudnya kemudian publik bisa menuding bahwasanya usai Pilpres, kemudian pengajuannya di Maret, kemudian ini di bulan Mei misalnya sudah diberikan izinnya. Ini kan seperti berhubungan nih, dukungan PBNU terhadap Pilpres kemarin, kemudian pengajuan, kemudian muncul ide ini. Ide ini muncul sebelum jauh hari Pilpres. Ini adalah pikiran mulia dari Bapak Presiden Jokowi dalam menerjemahkan dan menjalankan serta mengeksekusi pasal 33 dan keadilan sosial, pemerataan dan retribusi. Sekaligus ini untuk menjawab terhadap berbagai aspirasi yang sering datang ke Bapak Presiden maupun kepada kami yang menyatakan bahwa kenapa IUP, konsesi kehutanan itu hanya diberikan kepada kelompok usaha saja. Lewat Perpres 70 tentang Satgas Penataan Lahan tidak menutup kemungkinan areal-areal yang kita cabut itu juga kita akan berdistribusi. Jadi ini pikirnya sudah lama. Oke, ini sudah lama. Jadi ini bukan upaya pemerintah untuk membeli
tanda kutipnya membeli dukungan ormas ya kepada pemerintahan ya. Nggak boleh. Ormas nggak boleh dibeli. Salah itu, saya nggak setuju. Ini tudingan masyarakat. Masyarakat itu salah itu kalau dia bilang mau beli ormas. Saya sebagai mantan aktivis merasa agak sedikit nggak enak dengarnya. Organisasi ini adalah bagian daripada kekuatan bangsa yang melakukan kontrol. Oke. Jadi jangan kita berpikir, mohon maaf, dengan mengatakan bahwa organisasi bisa dibeli. Nggak boleh. Oke, ini berarti bahwa berkolaborasi dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebaikan daripada negara, iya. Oke, baik. Gitu. Nah, ini ada pula yang menuding nih Pak Bahlil bahwa pemberian konsesi ini ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, menjebak ormas agar disibukkan untuk mencari urusan cuan begitu. Tanggapan Anda? Gini, ini kan saya ulangi sekali lagi ya, yang mengelola tambang ini adalah badan usaha milik ormas. Bukan ketua umum, bukan sekjen, bukan ketua-ketua, bukan kompartemen. Jadi dipisahkan tuh dalam struktur. Yang ini tetap jalankan aja fungsi-fungsi kritisnya, fungsi-fungsi programnya. Yang ini lain lagi, ini fungsi usahanya. Supaya dia begitu dengan usaha ini jalan, dia bisa mendapat pendapatan yang sah dan halal, dia mensuplai program ke sini tanpa ada suatu komitmen yang seolah-olah memperlemah positioning atau daya kritis daripada organisasi itu. Oke. Jangan seuzon lah, nggak Oke. bagus. Ini juga ada informasi nih, waktu merumuskan kabarnya ini sempat berseberangan lah ya, berdebat dengan Pak Menko Marves nih, Luhut Binsar Panjaitan. Tapi nanti dijawab ya Pak Bahlil. Usai jeda berikut kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di kabar khusus pemirsa, saya melanjutkan pertanyaan saya tadi Pak Bahlil. Ini Silakan. kabarnya waktu merumuskan soal PP ini bertentangan dengan Menko-nya sendiri nih. Gimana? Menko Marves nih, Luhut Binsar Panjaitan. Oh, ini jangan ada duster antara kita nih, Put ya. Jadi gini, saya mau ceritakan dulu. Proses sebelum pemberian ini ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan. Ada pembahasan PP itu lewat rapat-rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian teknis untuk merumuskan. Sudah berhenti itu kita pingin prosesnya ini tidak boleh melanggar aturan. Tibalah saatnya di mana kita melakukan ratas. Ya, ratas itu adalah salah satu forum pengambilan keputusan tertinggi karena dipimpin oleh Bapak Presiden. Dan keputusan itu dijadikan sebagai rujukan dalam implementasi. Dia merupakan produk hukum, kira-kira begitu. Ya sebenarnya saya sama Pak Menko saya itu nggak ada perdebatan yang gimana, nggak ada. Keliru itu informasinya. Yang ada itu adalah ada dinamika argumentasi. Substansinya sama. Pak Menko saya juga pingin kasih ke organisasi keagamaan. Cuman Pak Menko bilang titipkan di BUMN. Nanti BUMN yang sharing. Karena sesuai undang-undang minerbalnya begitu. Ya karena waktu itu kan belum ada penjelasan hukumnya. Tetapi substansinya tetap memberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Gitu loh. Saya memilih tidak lewat BUMN, tapi kita memberikan WUPK langsung. Jadi ini kan cuma jalannya saja berbeda, tujuannya sama. Dan di dalam dinamika di dalam dinamika kami dalam rapat itu biasa-biasa saja. Dan Pak Menko itu kan guru saya. Oke. Itu Karena yang Menko itu dikhawatirkan orang juga salah satunya kan soal kemampuan finansial yang disampaikan Pak Menko juga bahwa minimal nilai investasinya paling enggak 100 miliar lah. Saya tidak mendengar. Modalnya begitu. Saya dalam kok kamu lebih paham daripada saya Ya kan kita baca-baca. Baca dari mana itu informasinya? Jadi saya mau clearkan ini. Enggak ada sampai pada saat kami berdiskusi, kami berrapat untuk menyampaikan pendapat, itu tidak ada sampai ngomong tentang angka sekian ratus miliar. Ya, itu ditanyakan media kemudian berapa minimal modal yang harus dimiliki oleh pengelola. Karena saya disuruh untuk menjelaskan dinamika di dalam ratas, maka saya tidak tahu tentang ada pertanyaan itu. Jadi saya tidak boleh mencampuri itu. Mungkin ditanyakan. Tapi begini, modal itu bisa langsung dari kita atau bisa dengan berpartner. Selama itu transparan dan saling menguntungkan, dan catatannya adalah harus pemegang IUP lebih tinggi nilai profitnya daripada yang lain, daripada kontraktor. Kalau saya sih punya pikiran begitu, maka itu dilakukan. Jadi sekali lagi bahwa
saya sama Pak Menko saya dalam konteks ini tujuan kami sama. Jalannya saja yang berbeda. Oke. Tapi sudah ketemu ya jalannya? Oh sudah. Buktinya semua ini kan, semua menteri teknis kan sudah paraf PP. Oke. PP ini nggak mungkin ditandatangani kalau belum ada paraf kementerian teknis. Dan semua kementerian teknis, catat sekali lagi, seluruh kementerian teknis yang diminta paraf terhadap PP sudah dilakukan. Ini sudah lolos daripada verifikasinya Pak Jaksa Agung, gimana? Oke, baik. Ini kalau misalnya nih, kemudian tambang yang dikelola ini mengalami kerugian, bagaimana tanggung jawab Ormas? Saya akan buat aturannya. Yang rugi itu bukan ormasnya, kontraktornya. Untung rugi bagi kontraktor sendiri. Oke, tapi kan alamnya juga mengalami kerugian dong, sumber daya alam kita Gini. sudah dikelola tapi tidak untung, Ya, kerusakan lingkungan misalnya. Gini loh, kita sebelum melakukan penambangan itu namanya jamret. Jaminan reklamasi, kita taruh dulu. Jaminan reklamasi itulah untuk menjaga lingkungan. Jadi menurut saya kalau ada orang yang berpikir begitu, maka dia belum memahami tentang tata kelola kerja tambang. Oke, karena kan begini Pak, yang dikhawatirkan masyarakat ini kan kalau pertambangan ini kan pemulihannya tidak bisa sebentar begitu. Jangka waktunya bisa kemudian berapa puluh tahun lagi kemudian baru bisa ditambang. Jadi jangan sampai nih kemudian tidak memiliki kemampuan tambang, merusak lingkungan misalnya begitu yang dikhawatirkan masyarakat. Sekarang saya mau tanya balik. Sekarang kan Ormas belum kerja nih. Ya. Terus yang rusak tambang banyak-banyak itu kenapa kalian Nah tidak protes? itu yang dikhawatirkan Ormas nanti terlibat untuk menambahkan kerusakan. Itu kan kekhawatiran publik. Karena itu kami pingin dengan kehadiran IUP yang diberikan kepada Ormas ini sekaligus menjadi edukasi bagi para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi NU, contoh katakanlah di perguruan tinggi organisasi keagamaan lain, untuk bisa ikut bagaimana mempraktekkan pikiran-pikiran mereka. Dan sekaligus bisa melakukan pendampingan agar lingkungan kita tidak rusak. Dan pemegang IUP dan kontraktor itu tetap berkewajiban untuk bagaimana melakukan proses perbaikan lingkungan pasca tambang. Tapi pada saat tambang memang pasti ada pohon yang dirusakin. Nggak ada tambang itu dilakukan di awal tanpa di pohon dirusakin. Tapi setelah itu diambil, dilakukan reklamasi, kemudian ada namanya reboisasi pasca tambang. Oke, nah tadi saya mau tanya lagi tuh soal syarat-syarat organisasi kemasyarakatan keagamaan kemudian bisa mengajukan ataupun meminta izin usaha pertambangan ini kepada pemerintah. Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama itu adalah dia masuk dalam definisi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Itu loh. Kedua, dia punya PT, perusahaan. Perusahaan itu dimiliki bukan perorangan, tapi oleh koperasi. Kalau andai kamu ada perorangan, di blending, tapi harus ada koperasinya. Kenapa ini dilakukan? Agar betul-betul ini dijadikan sebagai sumber pendapatan baru untuk pelaksanaan program daripada organisasi itu. Ketiga, dia harus menyanggupi bahwa ini tidak dapat dipindah tangankan. Kalau dia mau pindah tangankan niatnya sudah aneh-aneh itu, udah nggak benar itu. Syaratnya saya pikir umumnya begitulah. Oke, ini kalau syarat berdirinya PT minimal berapa tahun atau mungkin jangan-jangan nanti orang-orang kemudian bikin PT nih dalam waktu singkat buat yang penting mengajukan. Pasti diseleksi ketat lah. Pasti kita tahu mana yang abuleke, mana yang tidak. Kan saya sama Menteri SDM kan akan memverifikasi itu. Oke, ini kalau kita lihat kan sebetulnya masa akhir Pak Jokowi kan tinggal beberapa bulan lagi ya Pak Bahlil ya. Apa perintah Pak Jokowi kepada Anda soal bagi-bagi konsesi tambang ini? Yang pertama perintahnya adalah ikuti mekanisme dan aturan. Karena aturannya sudah ada, PP-nya sudah ada itu. Yang kedua adalah berikan kepada skala prioritas yang betul-betul clear and clean. Yang ketiga, ini Mbak supaya tahu, saya sudah mendiskusikan ini juga dengan Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Oke. Dan Pak Prabowo sangat senang sekali. Kata Pak Prabowo, Mas Bahlil, ini adalah langkah terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan rasa keadilan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan ini. Jangan kita butuh mereka pada saat negara ini hanya masalah. Nanti kalau kita cuma butuh mereka dalam keadaan masalah,
pada saat negara aman, yang merasakan siapa? Pengusaha-pengusaha terus. Nggak adil dong. Toh mereka organisasi ini juga bayar pajak kok. Ya. Yang menjadi soal bagi saya adalah kenapa sih niat baik kita yang begini mulia terus dipersoalkan terus? Apa kita tidak rela membesarkan organisasi kemasyarakatan keagamaan ini? Oke. Kalau kita kasih besar pengusaha-pengusaha, nggak ada yang ribut. Sekarang kita mau kasih besar lagi organisasi kemasyarakatan keagamaan, ada juga yang memprotes. Kalau ke asing, ada juga yang protes. Ini lama-lama kita mau kasih ke siapa baru betul ini negara. Oke. Jadi aku pikir harus ada kebijaksanaan kita lah, harus ada kebijaksanaan kita yang baik. Oke, ini soalnya publik juga menanyakan nih kalau soal untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak menyebutnya ini sebagai pemberian izin tambang ke ormas saja, maksudnya tanpa embel-embel keagamaan begitu. Karena publik masih mempertanyakan hubungan antara keagamaan dengan tambang. Gini Mbak, ini kan bertahap ya. Kalau saya membacanya ini bertahap. Mbak bayangkan berapa organisasi kemasyarakatan. Mbak itu bisa baca daftarnya itu dari maghrib sampai subuh nggak selesai itu. Jadi ini ada skala prioritas dulu, kita lihat dulu ini bagaimana, habis itu kita evaluasi, baru kita lihat ke depan potensinya bagaimana. Saya punya cara berpikir bahwa Presiden memerintahkan berpikir 10 bisa dieksekusi itu jauh lebih baik daripada berpikir 1000 tapi tidak ada yang bisa dieksekusi. Nah mungkin dari 10 ini dulu atau dari 20 dulu, setelah itu kita evaluasi. Mana yang harus kita perbaiki untuk kita terjemahkan pada melebar ke organisasi yang lain. Oke, itu tahapan selanjutnya. Berarti setelah Kita ormas keagamaan, kemudian tahapan selanjutnya kita pemerintah akan tidak menutup kemungkinan untuk kita pertimbangkan dengan kajian-kajian yang cukup teliti, ya, harus betul-betul memenuhi syarat, harus betul-betul clear and clean. Ya, saya pikir itu hal yang wajar. Itu perintah konstitusi kok, pasal 33. Oke. Keadilan sosial dan retribusi. Oke, berarti ini sudah clear ya. Artinya ini tidak perlu dilelang lagi, sudah ada dasar hukumnya. Sudah ada. Misalnya pihak swasta selain BUMD dan juga BUMN ini sudah boleh-boleh saja ya. Karena yang dikhawatirkan kan legitimasinya ini lemah kalau nanti pada akhirnya digugat di pengadilan, kemudian pemerintahan selanjutnya ini yang akan menjadi ya keok lah begitu. Masa Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM gak ngerti hukum, gimana sih? Dan tadi saya sudah jelaskan kan. Saya sudah jelaskan bahwa itu cantolannya di Undang-Undang Minerba hasil revisi pasal 6 poin J. Kemudian kita buat PP. Lalu kemudian kita putuskan lagi di Ratas. Ratas itu produknya itu hukum loh. Ya. Ratas itu kalau sudah ada notulensi hasil keputusan Ratas itu produk hukum. Nggak bisa kita main-main. Yang penting jangan ada muara hasrat. Yang penting jangan ada konflik of interest. Nggak boleh IUP-IUP ini diberikan, nggak boleh kontraktornya itu adalah perusahaan yang terafiliasi atau masuk dalam pemegang saham PKP2B. Nggak boleh. Jadi ini pisahin supaya tidak ada lagi curiga itu nggak boleh. Oke. Tapi pasti ada tantangan dong. Tantangannya? Tantangan ke depan yang sudah dibahas lah begitu di pemerintahan. Mungkin tantangan ke depan apa yang akan dihadapi, Gini, apa solusinya, manusia ini kendalanya. hidup sejak lahir pasti sudah yang tantangan, sudah masalah. Popi, kita ini waktu kita lahir nangis kan? Itu nangis karena kita masuk ke dunia pasti sudah punya masalah. Kalau manusia nggak punya masalah itu sudah masuk dalam kuburan itu, Popi. Oke. Jadi saya pikir tantangan itu justru seni untuk kita menyelesaikannya. Tapi pasti sudah dipertimbangkan antisipasinya. Misalnya kan kita tahu nih kemampuan finansial, kemampuan pengelolaan tambang ataupun pengelolaan lingkungan ini kan tidak dimiliki atau tidak ada latar belakang itu di ormas keagamaan. Sekali lagi saya katakan bahwa yang menjalankan IUP ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, bukan ormasnya loh. Nah, mereka dalam mengelolanya adalah bisa meng-hire orang yang profesional atau beberapa orang yang kadernya untuk bisa menjalankan. Dalam implementasinya bisa mereka kerjakan sendiri atau pakai kontraktor. Kalau mereka dalam implementasinya juga, saya pemerintah ikut mendampingi mereka dalam merumuskan agar kekhawatiran orang-orang yang kemudian seperti lingkungan,
seperti modal, seperti kerjanya nanti rugi, itu bisa tidak terjadi. Gitu, Pak. Oke, nah ini selain PBNU tadi kan sudah kita bahas ya, ada sejumlah organisasi masyarakat yang menolak. Nah ini nanti pemerintah apakah ya sudah tidak mau tidak apa-apa atau masih membujuk-bujuk nih supaya untuk ikut terlibat? Gini, negara kita ini kan negara demokrasi. Ada perbedaan pendapat, silang pendapat, itu hal yang lumrah dalam sebuah dalam negara demokrasi. Namun saya ingin menyampaikan bahwa ini kan barang baru, PP-nya baru. Mungkin sosialisasi kami yang belum bagus. Ya kami ini kan bagian kita sosialisasi. Saya juga berkewajiban untuk mendatangi para senior-senior saya, tokoh-tokoh ini untuk menyampaikan dengan baik-baik. Seperti ini loh, apa yang menjadi keraguan nanti kita jelaskan baik-baik. Tapi saya yakinlah kalau niat kita baik dan tujuannya baik, mana ada orang yang nggak mau barang baik, gitu. Bahwa kemudian sekarang ada orang punya pikiran nolak, terima, macam-macam, ya itu dinamika aja. Biarlah waktu yang akan menjawab. Tapi kalau Pop mau tanya sama saya ini kan dulu kan di kampung kan pengurus remaja masjid. Pengalaman saya dulu jadi pengurus remaja masjid, setiap kegiatan, pengalaman saya ya, itu membuat proposal. Ke abang-abang saya, ke senior-senior saya. Jadi rasanya sih kalau ada sumber-sumber pendapatan baru yang sah, dan tidak melanggar aturan dan tidak juga mengurangi daya kritis daripada organisasi itu, insya Allah lah ini semua jalan ibadah kok. Insya Allah ya Pak. Insya Allah jalan ibadah ini, dan saya yakinkan bisa kok. Gitu. Oke, baik, terakhir nih mungkin harapan Pak Presiden, Pak Joko Widodo terkait IUP ini seperti apa ke depan? Ya diberikan secara baik sesuai aturan, jangan ada masalah, nggak boleh ada maklar-maklar. Nggak boleh yang mengerjakan, nggak boleh ada yang konflik of interest. Makanya perusahaan-perusahaan PKP 2B atau yang terafiliasi tidak boleh mengerjakan. Untungnya harus sebanyak-banyaknya kepada pemegang IUP, organisasi masyarakat keagamaan. Dan yang terpenting lagi, harapan Bapak Presiden dari rezeki yang ada dari keuntungan itu bisa mengoptimalkan, memaksimalkan dalam menjalankan program-program organisasi khususnya menyangkut dengan keumatan, khususnya dengan sosial, pendidikan, kesehatan. Karena ada bagian-bagian wilayah yang tangan pemerintah nggak nyampe. Nah mungkin inilah bisa nyampe. Karena ini kan merupakan sebuah kewajiban negara. Dan negara melakukan retribusi. Ini Bapak Presiden perintahkan kepada saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita tunggu nih realisasinya dari pemerintah ya. Kita doakan juga ya semoga ormas keagamaan ini bisa amanah dalam mengelola tambang. Pop, sebelum ditutup, saya mau sampaikan begini. Udahlah kita ini jangan terlalu belum sudah pesimis, sudah berpikir a priori kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Saya yakinlah organisasi ini hebat-hebat semua kok. Dikelola oleh orang baik. Kita berjiwa besar lah untuk memberikan kesempatan kepada mereka. Daripada ini kita kasih ke pengusaha ribut pula. Saya kalau dikasih lagi kewenangan untuk bagi-bagi ini tambah, saya bagi aja ke organisasi-organisasi keagamaan itu. Supaya kalau kita mati pas semua mau masuk neraka tiba-tiba dipanggil masuk surga. Karena apa? Kita berbuat baik untuk umat. Kita harus masuk surga semua tuh. Itu. Jadi harus optimis bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan ini akan bisa berpikir baik dan bisa insya Allah kalau dengan hasil ini bisa memaksimalkan untuk menjalankan programnya. Oke, bismillah, amin Bismillah, Pak. Semoga kita tetap optimis ya. Semoga nanti ormas keagamaan juga bisa amanah, bisa mengelola tambang dengan baik dan juga tanpa menghilangkan daya kritisnya terhadap pemerintah. Tadi itu perlu dicatat ya. Dan semoga tujuan pemerintah ini bisa tercapai di mana pemerataan kesejahteraan di semua kalangan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Selamat malam. Malam Bobi. Makasih Bobi. Putri. Oh Putri ya. Aduh kok. Saya kok antara Popi dan Putri itu berbeda. Popi dan Putri, ya. Ini saya Putri. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Saya Putri Windasari. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.